Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6 Mencari Kepuasan. Alea menggelengkan kepalanya tegas. Ia tidak akan mau makan ataupun minum sebelum pria itu menjawab maksud atas tindakannya semalam. Saya datang bukan untuk makan dan minum, Tuan. Saya butuh penjelasan Anda. Balas Alea menolak halus. Lalu apa, Alea, kau mau tanya tindakan saya semalam, begitu? Tanya Fed mengerutkan keningnya. Alea mengangguk mantap. Ya, saya butuh penjelasan Anda, sebab dalam perjanjian kita tidak tertulis bahwa Anda bebas melakukan apapun sesuai kemauan Anda. Jawab Alea yakin. Tapi dalam perjanjian itu tertulis bahwa kau harus mengikuti apapun yang aku perintahkan. Balas Fed dengan tenang. Tapi Anda tidak memerintahkan saya, Anda melakukannya tanpa bicara kepada saya. Itu salah, Tuan. Sahut Alea tidak mau kalah. Fed bangkit dari duduknya, ia mengantongi kedua tangannya di saku celana. Kemudian menatap Alea yang sedang berapi-api. Tenangkan dirimu, Alea, rencana kita akan segera berhasil. Dan jika itu terjadi, maka aku akan memberikan sisa uangnya. Ujar Fed. Selain itu, kau juga bisa lepas dari Tristan. Lanjut Fed dengan serius. Lalu sekarang saya harus apa? Bagaimana jika saya sampai hamil? Tanya Alea ikut bangkit dari duduknya. Fed tertawa, memang itu yang dia inginkan. Tristan berselingkuh dan memiliki anak. Dengan begitu mau tidak mau Tristan harus melepaskan Linda untuknya. Memang itu tujuan saya. Saya mau kamu hamil anak Tristan. Jawab Fed tertawa kecil. Alea melototkan matanya, ini benar-benar sudah di luar perjanjian. Fed bilang bahwa rencana ini adalah singkat. Jika dirinya hamil, maka itu membuatnya dan Tristan harus semakin berhubungan. Anda melanggar perjanjian yang ada, Tuan, ucap Alea ketus. Fed menatap Alea dengan serius. Pria itu mendekati Alea, kemudian memegang kedua bahu gadis, wanita itu. Jalankan rencananya dengan baik, ucap Fed pelan. Bagaimana jika Pak Tristan tidak mau bertanggung jawab dan tetap memilih bersama Bu Linda? Tanya Alea tiba-tiba, maka aku yang akan membuat Linda untuk menceraikan suaminya. Jawab Fed tidak pakai lama. Lalu sekarang saya harus apa, Pak? Tanya Alea mulai pusing dengan situasi sekarang. Lanjutkan aktivitasmu seperti biasa. Tapi jangan mengungkit apalagi menuntut kejadian semalam pada Tristan. Saya mau dia yang menyesal sendiri dan memilih untuk menikahimu. Jawab Fed menjelaskan singkatnya. Lalu Bu Linda? Tanya Alea teringat istri atasannya. Itu menjadi urusanku, aku sudah berhasil mengambil posisi. Jawab Fed lalu menyedot sisa minumannya hingga tandas. Fed mengusap kepala wanita itu lalu tersenyum. Habiskan makanan ini dan pulanglah. Kau butuh istirahat sebelum memulai kembali rencana kita. Tutur Fed, kemudian meninggalkan Alea seorang diri. Setelah Fed pergi, Alea langsung duduk dengan keadaan yang lemas dan lesu. Alea menundukkan kepalanya.
Wanita itu menangis dengan bau bergetar setelah apa yang ia alami semalam. Alea tidak menyangka jika pekerjaan berbahaya ini membuatnya kehilangan hal yang paling ia jaga selama ini. Hicks, aku harus bagaimana caraku menjalani hidup ke depannya? Lirih Alea sambil menangis. Sementara itu di tempat lain, terlihat seorang pria berkemeja putih dengan tampilan yang berantakan. Masuk ke dalam rumah mewah miliknya. Pria itu berjalan dengan tatapan mata kosong. Bahkan sapaan para pelayan tidak ada yang dijawab. Sayang. Seorang wanita datang dan langsung memeluk tubuh sang pria. Linda, kapan kau pulang? Tanya Tristan aneh melihat istrinya ada di rumah. Padahal sebelumnya sudah pamit untuk liburan bersama teman-temannya. Heling aku di-cancel dulu. Jawab Linda sedih. Why? Tanya Tristan mengerutkan keningnya. Aku ada sesi foto hari ini dan besok, jadi aku tidak bisa liburan. Jawab Linda lesuh. Tristan hanya manggut-manggut, ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa dengan istri status publik. Kamu semalam kemana sampai nggak pulang? Tanya Linda memegang tangan Tristan. Tristan tidak menjawab. Tentu saja, mana mungkin ia akan mengatakan. Jika semalam ia mencari kepuasan dengan sekretarisnya, cinta pertamanya dulu. Aku lelah, jangan menggangguku. Tegur Tristan menepis tangan Linda. Kamu sebenarnya kenapa, Tristan? Bentak Linda kesal. Berani kamu bicara nada tinggi dengan suami kamu sendiri, hah? Tristan tidak kalah membentak. Saat ini pikirannya sedang sangat ruwet, dan ia butuh istirahat. Tapi niatnya harus terhalang pertanyaan Linda yang menurutnya tidak penting. Kenapa kamu bentak aku, hah? Suami yang tidak pernah memberi nafkah batin tidak berhak membentak istrinya. Linda tidak mau kalah, matanya berkaca-kaca saat menatap Tristan. Kamu nggak pernah mau menyentuh aku, Tristan. Aku ini istri kamu, tapi aku seakan hanya sebuah piala penghargaan yang kamu hargai ketika di depan publik. Tambah Linda dengan emosi yang memuncak. Tristan menatap wanita itu tajam. Siapa suruh kau mau menikahi pria ini? Tanya Tristan penuh ancaman. Kita dijodohkan, Tristan. Jawab Linda kesal. Sebenarnya siapa cintai pertama kamu, hah? Siapa? Teriak Linda di depan wajah Tristan. Linda sudah muak. Ia sudah tidak kuat lagi dengan segala perlakuan Tristan yang tidak seperti suami. Tristan tidak pernah mau menyentuhnya. Pria itu selalu mengatakan bahwa dia tidak bisa berhubungan dengan orang yang tidak dicintainya. Hentikan pertanyaan omong kosongmu itu. Tegas Tristan kemudian pergi. Linda menatap kepergian pria yang berstatus sebagai suaminya itu dengan nanar. Sudah bertahun-tahun mereka menikah, tapi Tristan tidak pernah mau menyentuh dirinya. Tristan hanya sebatas mencium dan meraba bagian tubuhnya. Untuk menyatukan milik mereka rasanya sangat mustahil. Bahkan Tristan tidak pernah mengizinkan dirinya membuka pakaian. Ya, Linda tahu bahwa dirinya salah. Sebelum mereka menikah, Tristan pernah bilang bahwa dirinya masih terjebak dengan masa lalu.
maka jangan pernah menuntut apapun. Linda dibutakan akan cinta. Ia jatuh cinta kepada Tristan saat dirinya pertama kali melihat pria itu. Linda bahkan rela meninggalkan kekasihnya demi bisa menikahi Tristan. Linda selalu menangis. Ia menyesali segala perbuatannya di masa lalu. Seharusnya ia memang tidak menikah dengan Tristan dan meninggalkan kekasihnya. Tangan Linda terkepal erat. Segala perlakuan Tristan selama ini karena masa lalunya. Dan Linda akan berusaha mencari tahu tentang itu. Tristan termenung di dalam kamarnya dengan perasaan berkecamuk. Ia sedang memikirkan kejadian semalam. Entah mengapa dirinya merasa sangat bersalah kepada Alea. Tristan menjambak rambutnya. Bagaimana mungkin ia tidak bisa menahan diri kepada Alea? Padahal sudah bertahun-tahun menikah, ia tidak pernah menyentuh Linda, istrinya. Tristan mengangkat wajahnya, ia menatap lurus ke depan dengan tatapan kosongnya. Setelah Alea pergi dari hotel tadi, Tristan belum mendengar kabarnya lagi. Apa dia akan mengakhiri hidupnya? Gumam Tristan resah. Siapa yang akan mengakhiri hidup? Tanya Linda yang berdiri di belakang Tristan. Tristan tidak membalik badan, apalagi menjawab pertanyaan dari Linda. Pria itu tetap pada posisinya. Tristan, siapa yang akan bunuh diri? Tanya Linda lagi mengulangi. Bukan urusanmu. Jawab Tristan singkat. Linda mendekat, ia memegang bahu pria itu dengan sedikit kesal. Meskipun ia tidak dianggap sebagai istri, tapi dirinya berhak tahu apa saja yang suaminya lakukan. Tristan, panggil Linda lebih tinggi. Tristan bangkit dari duduknya. Ia membalik badan dan melihat wanita itu sudah rapi dengan penampilannya. Aku akan pergi, ucap Linda ketika mengira bahwa Tristan penasaran. Aku tidak bertanya, terserah apa yang mau aku lakukan. Balas Tristan tidak peduli. Linda tersenyum sinis. Memang sudah seharusnya begitu, bukan hanya kamu yang bisa berselingkuh. Ujar Linda seraya meraih tas selempang miliknya. Tristan mantap Linda kesal. Asal sekali mulut wanita itu bicara dan menyebutnya berselingkuh. Jaga bicaramu. Tegur Tristan tidak suka. Kenapa? Kau menyangkal? Tanya Linda menantang. Linda mendekati Tristan. Tangan wanita itu memegangi leher Tristan yang terdapat tanda bekas ciuman di sana. Bekas ciuman dan noda lipstik di bajumu sudah membuktikan bagaimana sikap seorang Tristan Sagarakusuma yang sebenarnya. Ujar Linda dengan senyuman sinis di wajahnya. Tristan memegangi lehernya. Ia baru tahu jika Alea meninggalkan tanda untuknya. Entah mengapa, bukannya takut, Tristan malah merasa sangat senang. Apa masa lalumu yang melakukannya? Tanya Linda menebak. Bukan urusanmu, Linda. Jawab Tristan ketus. Tentu saja itu urusanku, bagaimanapun kamu adalah suamiku. Balas Linda tidak terima. Linda mencengkeram kerah baju suaminya dengan tatapan mata merah. Penuh akan rasa kesal dan marah. Apa masa lalumu seorang wanita bayaran? Sampai-sampai membuatmu jatuh di bawahnya. Tanya Linda merendahkan Alea.
Berapa bayarannya semalam? Aku ingin menyewanya untuk membersihkan sepatuku. Tambah Linda dengan senyuman sinis. Linda? Bentak Tristan tepat di depan wajah wanita itu. Hati-hati dalam berucap, sebelum aku memberimu sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan. Ancam Tristan tidak main-main. Linda tersenyum bodoh. Ia bodoh, dirinya sangat bodoh karena masih mau bertahan dengan Tristan. Di depan orang lain, siapapun itu maka ia akan membagus-baguskan nama Tristan. Ternyata ia salah melakukan itu, sudah seharusnya ia membuka topeng milik Tristan. Kau pengecut, Tristan. Umpat Linda dengan nada mengejek. Kau adalah pria paling jahat dan pengecut yang pernah aku kenal. Tambah Linda kemudian pergi meninggalkan Tristan. Tristan tidak menghiraukan ucapan Linda. Pria itu malah memilih untuk mandi dan bersih-bersih sebelum istirahat. Tristan butuh ranjang, ia ingin mengistirahatkan tubuhnya di sana. Pasti rasanya akan sangat enak. Sementara Linda, wanita itu pergi sambil mengendarai mobilnya. Linda menangis di dalam mobil. Ia merasa sangat sakit hati dengan perilaku Tristan terhadapnya. Linda sangat mencintai Tristan. Tentu saja, siapa yang tidak akan jatuh cinta kepada suaminya? Tristan adalah sosok pria sempurna. Dia tampan, kaya dan sangat baik meski hanya di hadapan orang lain. Namun cinta Linda untuk Tristan memang tulus. Ia bahkan dengan mudah melupakan mantan kekasihnya hanya dalam waktu singkat. Tapi apa yang ia dapatkan dengan mengambil jalannya sendiri? Tristan tidak pernah menganggapnya ada. Tristan hanya menganggapnya sebagai pajangan untuk dipamerkan kepada publik. Kenapa kamu tega sama aku, Tristan? Aku tulus cinta sama kamu. Bahkan aku rela berbohong untuk menjaga nama kamu. Ucap Linda lirih. Rasa sakit Linda semakin besar ketika menemukan tanda ciuman di leher Tristan. Hal yang selama ini belum pernah dilakukan olehnya. Linda sangat sakit hati, kenapa Tristan harus jajan di luar? Padahal jelas-jelas ada istri yang siap menunggu di rumah. Kamu emang gak pernah anggap aku, Tristan. Batin Linda sedih. Linda menyeka air matanya. Ia akan segera sampai dan menemui orang yang seharusnya tidak pernah ia tinggalkan. Seorang pria yang masih mau memberikan maaf setelah apa yang ia lakukan selama ini. Pria itu bahkan menjadi penyemangat Linda saat ini. Entah sejak kapan ia kembali kontak dengan mantan kekasihnya. Sampai membuat mereka sesekali bertemu. Linda sampai di tempat tujuannya. Di sebuah restoran Jepang yang sangat menjamin privasi para pelanggannya. Maaf, aku terlambat. Ucap Linda ketika dirinya baru masuk ke dalam ruangan yang bernuansa Jepang. Ah iya, tidak apa-apa. Silakan duduk. Tutur pria itu mempersilahkan. Linda pun segera duduk di depan pria itu. Ia tersenyum canggung ketika bertemu dengan mantan kekasihnya. Tentu bukan tanpa alasan, sebab ia sangat merasa bersalah. Jadi kenapa kau memintaku bertemu? Tanya Fed mengerutkan keningnya. Linda mengatupkan bibirnya, ia menatap Fed lalu menggelengkan kepalanya. Ia sudah bilang bahwa ia tidak akan berkoar kepada orang lain tentang suaminya.
Ini bisa dingin makanannya. Ayo makan. Ajak Linda mengalihkan pembicaraan. Fred hanya menurut, sebenarnya ia tahu apa yang dirasakan oleh Linda. Mungkin saja wanita itu telah memergoki Tristan yang semalam tidak pulang. Dan pulang hari ini dalam keadaan acak-acakan. Bagaimana dengan bisnis Tristan? Semuanya lancar. Tanya Fred basa-basi. Ya, lancar. Jawab Linda seraya melahap suapannya sendiri. Aku senang mendengarnya, meski dia sangat jahat telah merebut kamu. Ujar Fred menundukkan kepalanya, demi mendapatkan simpati dari Linda. Linda mengusap bahu pria yang kini temannya itu dengan pelan. Lupakan saja, semua sudah berlalu. Tutur Linda lembut. Tidak, Linda, aku tidak rela jika kamu kembali kepada Tristan. Kamu milikku. Batin Fred dengan tegas. Kamu tahu, Linda, kamu sangat cantik. Puji Fred jujur. Linda merasakan panas di wajahnya. Ia benar-benar gugup dipuji seperti itu oleh Fred. Linda tidak membalas, hanya diam sambil senyum-senyum. Setelah mendapatkan pujian dari mantan kekasihnya yang paling indah, Fred tahu bahwa Linda merasa salting. Hal ini membuat Fred mendapatkan momen bagus untuk menunjukkan sesuatu. Linda, semalam kamu datang dengan suamimu ke pesta. Tanya Fred lembut, kening Linda mengerut. Pesta apa? Tanya Linda heran. Mungkin kamu lupa, lihatlah. Ini kamu kan? Ujar Fred seraya menunjukkan sebuah foto kepada Linda. Linda mengepalkan tangannya. Ia tidak suka melihat Tristan berpelukan dengan seorang gadis. Yang wajahnya tidak terlihat karena membelakangi. Jelas sekali itu bukan dia. Ia tidak tahu dan tidak mau tahu dari mana Fred mendapatkan foto itu. Justru ia harus berterima kasih. Karena Fred memberitahu hal yang membuatnya sadar bahwa suaminya adalah laki-laki brengsek. Beruntung sekali dia. Batin Linda jadi sedih sendiri. Alea melihat pantulan dirinya di cermin dengan penuh semangat. Hari ini ia harus kembali bekerja seperti biasa. Dan terpaksa harus melupakan kejadian yang menimpanya beberapa waktu lalu. Alea mengambil tas selempang miliknya. Tidak lupa ia memakai parfum di beberapa titik tubuh, lalu barulah pergi. Aku akan mengunjungi kakak sepulang kantor saja. Ucap Alea pelan seraya mengunci pintu rumahnya. Alea melangkah meninggalkan rumahnya. Ia harus segera pergi ke halte agar bisa naik bus dan sampai di kantor secepatnya. Sebenarnya Alea cukup beruntung. Rumahnya tidak terlalu jauh dari halte. Sehingga ia tidak perlu naik angkutan umum lain untuk sampai ke halte. Alea sampai di halte, ia duduk sambil menunggu bus menuju kantornya datang. Alea melirik jam di pergelangan tangannya. Ia masih punya 1 jam lebih sebelum masuk kantor. Alea belum sarapan, ia akan mencari sarapan di kantin sebelum bekerja nanti. Bus datang, Alea pun segera naik dan berdiri. Jika bus sudah sampai di haltenya, ia tidak akan mendapatkan tempat duduk. Karena bus sangat ramai. Alea membuka ponselnya, ia melihat ternyata ada pesan dari Fred beberapa menit lalu. Alea, masih ingat tugasmu, kan? Saya juga akan menjalankan tugas saya. Tulis Fred dalam pesannya.
Alea segera membalas, ia hanya bisa menurut. Daripada harus mendapatkan ancaman yang berakhir membahayakan nyawa sang kakak di rumah sakit. Alea sedih, sampai hari ini kakaknya belum juga sadar. Firda masih koma, dan itu benar-benar membuat Alea sedih. Tidak terasa akhirnya Alea sampai di kantornya. Ia berlari kecil menyeberang jalan bersama orang-orang yang juga siap bekerja. Aku lebih baik ke kantin dulu deh. Gumam Alea saat kakinya sudah melangkah di lobi kantor. Alea hendak membalik badan, ia melihat Tristan dan Mondi yang baru saja datang. Alea sedikit terkejut, namun ia berusaha tetap sopan. Selamat pagi, Pak. Sapa Alea sopan, dengan kepala yang menunduk. Mau kemana kamu, Alea? Tanya Mondi mengerutkan keningnya ketika Alea justru berbalik badan dan siap pergi tadi. Mencari sarapan, Pak. Jawab Alea kemudian melirik jam di pergelangan tangannya. Masih ada sisa waktu kan untuk saya sarapan? Tanya Alea dengan polos. Mondi menghela nafas. Ia menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, sementara itu Tristan hanya diam. Tristan menatap Alea dengan tatapan dinginnya. Hanya tatapan yang dingin, sementara hatinya panas. Jika mengingat apa yang telah mereka lakukan beberapa hari lalu. Saya permisi ya, Pak. Mari. Pamit Alea kemudian segera pergi dari hadapan kedua atasannya. Tristan menatap punggung Alea dengan nanar. Ia menghela nafas lalu melanjutkan perjalanan menuju ruangannya sendiri. Suruh Alea ke ruangan saya setelah jam kantor nanti. Ucap Tristan tanpa menatap asistennya itu. Baik, Pak. Balas Mondi patuh. Lift terbuka, Tristan dan Mondi masuk ke dalam lift itu. Bagaimana kelanjutan kerjasama kemarin? Tanya Tristan melirik Mondi. Aman, Pak. Kontrak kerjasama sudah ditandatangani. Jawab Mondi dengan tenang. Tristan manggut-manggut, ia senang karena selalu bisa mengandalkan Mondi salam segala hal. Sementara Alea, wanita itu membeli satu bungkus bubur dan membawanya ke kantor. Ia akan menyantap sarapannya di meja kerjanya. Sama sekalian mengerjakan sisa tugasnya yang sedikit lagi. Alea. Panggil Mondi ketika Alea baru saja keluar dari lift. Astaga, kejut Alea sampai memegangi dadanya. Pak, Anda membuat saya terkejut. Ucap Alea dengan nafas tersengal-sengal. Mondi tidak berekspresi apapun, pria itu tetap memasang wajah datarnya. Tatapan Mondi beralih ke arah tangan wanita itu yang memegang sebungkus bubur ayam. Cepat habiskan sarapanmu, Pak Tristan menunggu di ruangannya. Ucap Mondi kemudian pergi meninggalkan Alea. Alea terdiam, ia mendadak gugup mendengar bahwa Tristan memanggilnya. Ia takut sekali jika pria itu akan memecatnya karena kejadian malam itu. Alea berjalan pelan ke meja kerjanya. Ia harus sarapan agar kondisi tubuh dan pikirannya fit. Alea akan melupakan sejenak masalahnya sampai ia selesai makan. Sudahlah, Alea, ayo nikmati buburnya dan lupakan sebentar masalahmu. Ucap Alea untuk dirinya sendiri. Alea membuka pembungkus bubur itu, dan mulai menyantapnya. Sambil menyuap makanan, tangan Alea yang lain ia gunakan untuk menyalakan komputer miliknya.
Pekerjaan Alea benar-benar banyak. Minggu ini jadwal Tristan sangat padat. Dan itu artinya ia juga akan super sibuk dengan pria itu. Alea yang terlalu memperhatikan posisi terkadang membuatnya lupa tujuan awal. Ia datang untuk menggoda dan merusak rumah tangga pria itu. Bagaimana bisa jadi pelakor, baru dilirik aja tubuh udah gemetaran. Gumam Alea lesuh. Alea melahap suapan terakhir. Ia segera membuang bungkus bubur itu, lalu pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan dan mulutnya. Setelah dirasa bersih, Alea duduk sebentar di kursinya untuk menarik dan membuang nafasnya. Alea membuka laci meja, ia mengambil berkas yang harus ditandatangani oleh Tristan segera. Alea menghela nafas, ia berusaha untuk biasa saja ketika nanti berhadapan dengan Tristan. Tangan Alea terulur untuk mengetuk pintu lalu membukanya. Selamat pagi, Pak. Sapa Alea lalu berjalan mendekati Tristan. Ada apa? Sahut Tristan singkat. Ini berkas yang perlu tanda tangan Anda. Ucap Alea memberikan 2 berkas kepada Tristan. Tristan menarik nafas. Ia menatap Alea sebentar, kemudian mengambil berkas yang wanita itu bawa. Di mana yang harus saya tanda tangani? Tanya Tristan membolak-balik halaman berkas. Maaf, di sini dan di sini, Pak. Jawab Alea menunjukkan 2 halaman dalam 1 berkas. Tristan segera menandatanganinya, setelah itu ia kembali memberikan berkasnya kepada Alea. Apa jadwal saya dalam seminggu ke depan? Tristan menatap layar laptopnya sambil bertanya. Alea pun mulai membacakan kegiatan Tristan selama 1 minggu ke depan. Ada banyak kegiatan, bahkan ada yang mengharuskan Tristan keluar kota. Jadwal keluar kota reschedule. Ucap Tristan. Untuk hari apa, Pak? Tanya Alea dengan sopan. Tukar ke hari Kamis. Jawab Tristan langsung. Alea segera mencatat revisi jadwal yang diminta oleh atasannya itu. Jadi kita berangkat di hari Rabu dan pulang di hari Jumat ya, Pak. Tanya Alea memastikan. Ya. Jawab Tristan singkat. Ada lagi, Pak? Tanya Alea. Tristan menggeleng. Tidak, terima kasih. Jawab Tristan. Alea menatap Tristan dengan aneh. Ucapan terima kasih tadi terdengar aneh di telinga Alea. Karena pria itu jarang sekali mengucapkannya. Baik, Pak, kalau begitu, saya permisi. Pamit Alea kemudian pergi. Tunggu. Tristan memanggil dan mencegah langkah Alea yang sudah hampir keluar. Alea membalik badan. Iya, Pak, sahut Alea sopan. Catat nomor rekeningmu di sini. Saya ingin memberikan uang kompensasi yang saya bicarakan waktu itu. Ujar Tristan memberikan secari kertas dan pulpen. Bersambung.